Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 8 orang saksi dalam kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai. Acai merupakan Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri saat itu dan merupakan anggota tim CCTV kasus KM50. Acai mengaku sempat dihubungi Ferdi Sambo pada saat hari kejadian, yakni Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Informasi soal Acai sebagai tim kasus KM50 itu disampaikan jaksa dalam dakwaan. Jaksa saat itu menyebut Ferdi Sambo menelepon Hendra Kurniawan pada Sabtu, tanggal 9 Juli lalu, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ferdi Sambo disebut meminta pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua dilakukan di Biro Paminal agar tak gaduh. Ferdi pun memerintahkan Hendra mengecek CCTV di Kompleks Polri Duren 3, tempat pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Terdakwa Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya. Biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV kompleks," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Brigjen Hendra dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Rabu, 19/10. Karena mendapat perintah dari Sambo, Hendra langsung buru-buru menelepon AKBP Ari Cahyanugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri saat itu, untuk melakukan screening CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ari Cahya atau akrab disapa Acai ini rupanya merupakan anggota tim CCTV kasus KM50. Lalu sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai, yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, kata jaksa. Ternyata Ari Cahya saat itu tengah berada di Bali. Ari kemudian memerintahkan anak buahnya, Irfan Widianto, mengecek CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo itu. 1. Diminta datang ke rumah Ferdi Sambo. Acai saat itu diminta datang ke rumah Ferdi Sambo. Acai lalu datang bersama AKP Irfan, yang merupakan anak buahnya, menggunakan sepeda motor ke rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. "Ya, ditelepon Pak Sambo. Saat itu saya di kantor di Bareskrim. Beliau suruh saya datang kurang lebih pukul 17.30. Kei, ke rumah saya sekarang." Saya jawab siap, ujar Acai dalam persidangan di PN Jaksel, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. 2. Sempat lihat Yosua tergeletak. Acai mengatakan sempat melihat ada orang tergeletak di dalam rumah dinas Sambo. Menurut Acai, Sambo saat itu sedang duduk sambil merokok di luar rumah. Dia mengatakan wajah Sambo terlihat memerah saat itu. Sampainya di sana, terdakwa AKP Irfan hanya di luar. "Saya tak tahu aktivitas apa, karena saya pribadi dipanggil Pak FS. Kurang lebih setelah saya di pagar posisi Pak FS di meja merokok sendirian menggunakan celana PDL dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Wajahnya merah seperti kecewa. Setelah habis rokoknya, baru saya sampaikan, 'Mohon izin, Jenderal, saya Acai,' ucap Acai saat menjadi saksi untuk AKP Irfan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. 3. Wajah Ferdi Sambo merah. Sesampainya di Duren 3, Acai mengaku melihat Ferdi tengah merokok sendirian dengan mengenakan pakaian dinas PDL. Dia menyebut saat itu wajah Ferdi Sambo tak seperti biasanya dan tampak merah seperti marah. "Kurang lebih setelah saya di pagar posisi Pak FS di meja merokok sendirian menggunakan celana PDL dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Wajahnya merah seperti kecewa. Setelah habis rokoknya, baru saya sampaikan, 'Mohon izin, Jenderal, saya Acai,' kata Acai. Dia kemudian masuk ke rumah Sambo. Saat itu, katanya, ada seseorang yang terlihat tergeletak di dekat tangga.
Acai mengaku bertanya ke Sambo siapa orang yang tergeletak itu. Dia mengatakan Sambo menyebut orang yang tergeletak itu adalah Yosua. Saya masuk garasi menuju dapur. Ini posisi masih di dapur terlihat seseorang tergeletak di sebelah tangga. Mohon izin, Jenderal. Siapa dia? Dijawab, itu Yosua. Kurang ajar dia melecehkan ibu, katanya. Saya lupa ditembak atau tertembak. Tapi yang jelas ada peristiwa tembak-menembak antara Yosua dengan yang lain dan di dalam sudah ada anggota Provos 4-5 orang, ucapnya. Dia mengaku ditanya anggota Provos mengapa ada di lokasi dan menjawab dirinya diperintah Sambo. Dia kemudian keluar dari rumah dan melihat Sambo sedang menelepon. Saya lihat Pak FS di taman menelepon. Saya nggak tahu telepon siapa. Kemudian ambulans datang. Saat ambulans datang petugas sendirian awalnya diturunkan tempat tidur ada rodanya, ucapnya. 4. Diperintah angkat jenazah Yosua. Acai mengaku sempat diperintah Ferdi Sambo untuk mengangkat jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Acai mengatakan saat itu jenazah Yosua hendak dibawa oleh petugas ke dalam ambulans. Acai mengaku sempat melihat jenazah Yosua tergeletak di dalam rumah dinas Sambo sebelum ambulans datang untuk mengangkut jenazah. Kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulans itu tandu Save and Rescue. Kemudian Pak Ferdi Sambo masuk ke dalam bersama si petugas ambulans tersebut dan memanggil saya. Kei, tolong bantu angkat jenazah. Saya lihat ke dalam posisi jenazah itu sudah ada di dalam kantong. Namun kesulitan untuk diangkat ke tandu, ujar Acai. 5. Acai sempat tanya Baradae. Acai mengaku juga sempat bertanya kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae di rumah Sambo. Acai menyatakan Richard mengaku telah menembak Yosua. Saya tanya Ricky, ada apa? Iya. Dan ada tembak-menembak dengan Yosua. Sambil dia menunjuk ke arah Richard yang ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu tembak Yosua? Dijawab siap. Dan saya tanya lagi kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang. Dia mengatakan, siap. Dan saya yang nembak, ujar Acai.